Nah, ingat. Ja'an nur la datang nur dari duk lengkong. Itu dari bahasa Arab, Ja'an nur. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah nurun mubin, cahaya yang menerangi alam semesta. Makanya nyior ketika jadi janur itu janur itu indah dipandang. Begitu tua melahirkan anak, jadi nur ini mau nakabin di anak. Jadinya nur, kamu nur. Ja'an nur itu banyak orang yang nggak ngerti. Praja muda karena orang Saiful Kabin di depan itu ada janur melem. Pengumuman siaran dia, engkau lah mengakhiri masalah jambu macam-macam. Jangan ada wanita lain, jangan ada pria lain selain MI dan HIQ, macam-macam. Itu suami istri yang setia setengah hidup setengah mati. Setia sampai mati. Jangan ada pria lain, wanita lain. Setialah dengan hanya satu pasangan. Pokoknya anak pejupu enggak. Ingat apa? Ingat terus. Merpati mana antunya? Merpati prianya meninggal dunia, merpati wanitanya nggak mau nikah lagi. Sebaliknya kia, merpati sebini mate, selake tak gelem, abini boleh, gen mate nah, teroh ini lah, dan tak terpaksa. Jadi ada filosofi mendalam tentang pramuka, niat. Persami itu perkemahan Sabtu malam Ahad bersama MI itu adalah mabit ambian apa nginep di tempat yang tidak biasanya ambian tidur, yang biasa sarene kamar. Bisa tidur di mana? Biasanya tidur di mana? Di kamar. Tapi di kamar mana? Kamar mandi. Dengan jin. Di kamar tidur di rumah masing-masing. Itu tempat terindah kita untuk mengakhiri hayat kita dalam sehari. Makanya rumah itu dinamakan bed atau maskan. Sukun itu artinya mati. Alif fathah a nun mate sukun an in kan ini kamu ngeje ambot. Sukun nikah artinya maskan atau maskana itu artinya rumah. Tempat kita mengakhiri hidup kita dalam sehari. Karena menumpian audiens itunya nikah sekitar tahun kurang lebih nah, maka sekitar 20 tahunnya diisi dengan tidur. Nikah kan pada saya wayang. Coba napu tangar boleh. Perhatikan ini penting sekali. Maka awali hidup kita di waktu subuh dengan baik. Sholat subuh jangan telat. Akhiri hidup kita dalam sehari dengan husnul khatimah. Sudah selesai sholat isya. Ini kemarin sholat isya ke ini kan? Alhamdulillah. Pak Guru, kalau kita sholat silakan sholat dulu. Karena husnul khatimahnya kita terukur dari sebelum tidur malam kita sudah sholat isya. Siapa tahu lihat tedu Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut pas maut ongguan tak jaga waktu subuh alias inna siap-siap eko burungnya. Siapa yang jamin biar lagu-lagu audit? Saya jamin sombong. Hanya harapannya kita lanceng barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, anak foto ke akhir dunia nikah mati husnul khotimah. Faham nikah gitu? Pon nikah semester pertama selesai. Pon iklan nabu untuk lanjutkan sim tutor. Pause. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kalian muda sekarang. Ustadz pernah muda, menyanyi pernah muda. Sekarang tinggal pernahnya.
sudah tua, tapi masih teringat masa-masa masih muda. Jadi kenapa Ustaz ini cerita tentang masa lalunya seseorang? Karena setiap kita pasti punya masa lalu, dan itulah masa lalu, itulah kenangan yang terindah. Tadi malam ayo jadi satpam tapok saya ngerti tapok dengan tapok di air dengan kidingin dengarkan, listen to me. I have to talk right now about love. Trilogi cinta. Allah Maha Cinta. Allah yang menciptakan cinta. Allah curahkan kepada Sayyidina Muhammad ketika menjadi Nur Muhammad. Dan dari Nur Muhammad Allah cipta alam semesta ini. Seandainya aku tidak ciptakan engkau, aku tidak mau ciptakan dunia ini. Sebagaimana seandainya pohon kurma ini tidak mau berbuah, sudah lama aku tidak mau menanam pohon kurma. Siapa bilang pohon kurma nggak mau berbuah di sini? Logika sederhana. Kurma di tengah gurun gersang, air susah, panas kerontang. Di situ kurma bisa bertahan hidup. Apalagi di Sukogitri, subur makmur, air melimpah, matahari menyinari sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ditanam kurma ke sekse buah ini kan, ke sekse ngembeng ini kan, malah kurma saya tengah nih ke sekse abinya dua. Hanya caranya saja yang tahu. Inilah pentingnya ilmu mencinta juga ada ilmunya nak. Bukan cinta monyet. Kalian bukan monyet. Tahu cinta monyet? Embun tipi ekaro. Nauzubillah min. Kalian manusia berakal, hidupnya sesuai akal kalian. Maka tadi malam Ustadz cerita tentang kisah cinta kilatnya Abuya Nabi Muhammad SAW bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib dengan bunda tercinta Rasulullah SAW bernama Sayyidati Aminah. Sarah Hani'ah Aminah binti Wahab. Itu cintanya cinta kilat betul. Kenal gulaku resore akad. Oleh sebulan oleh setengah bulan lahir Rasulullah SAW. Dapat 5 bulan Abuya wafat. Setelah melahirkan lebih kurang sekian tahun, kalau tidak salah umur 6 tahun lebih kurang Rasulullah, bunda beliau meninggal dunia. Tapi ini cinta yang tiada tara. Itulah mengapa Sayyidati Aminah, Siti Aminah, umiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mau melahirkan, bidannya takgung nanggung, wanita terbaik sepanjang masa, Siti Maryam, Siti Asiyah, Imratu Fir'aun, dan banyak sekali bidadari yang ikut menemani, membersamai Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lahir dalam kondisi sajidan, dalam kondisi sujud. Kemudian dalam kondisi nyorkep, mau tak nangis ya buk gitu. Oke, kan bidan itu bayi tak nangis ya buk. Malah tulis nangis. Rasulullah enggak. Rasulullah lahir langsung sujud. Kemudian lahir langsung nyorkep kembuan Bang Ibu.
Nah malam ini Ustaz mau cerita tentang kisah cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta yang abadi sepanjang masa, seperti kisah cintanya MI dan AQU. Di malam pertama, ketika mereka sudah resmi sebagai suami istri, mereka memulai kehidupan dengan sholat sunnah 2 rakaat dipimpin oleh sang suami bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu-satunya nabi yang satu-satunya sahabat nabi yang gelarnya karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Menurut riwayat beliau tidak pernah melihat perabotnya, perangkat lunak yang ada di dalam sarungnya itu. Ya, nggak pernah dilihat. Apalagi punya orang lain. Kalian kan suka nonton malah, naudzubillah. Maka Allah muliakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan gelar yang istimewa. Dan satu-satunya kalau bisa dibilang manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Tahu? Oning nabanten? Mun Sayyidina Ali lahir di dalam Ka'bah. Umi Sayyidina Ali ini ka asmana Sayyidati Fatimah. Jadi Fatimah ini kan banyak. Beda Fatimah bin kanjeng Nabi. Ummina Sayyidina Ali. Rajina Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi yang mengasuh Nabi sampai dewasa. Nah, ketika beliau sedang hamil besar, uminya Sayyidina Ali, itu beliau tawaf di Ka'bah. Tawaf itu hanya bisa dilakukan di Ka'bah, tidak bisa di Gitri, meskipun bikin Ka'bah besar-besar di depan. Tadi pagi MCH manasik jamaah calon jamaah haji nakan Abu Lebu, nakan Raudatul Atfal, RA TK, lapangan dombo 5.000 lebih. Ada miniatur Ka'bah, keng Ka'bahan, tawafan. Tapi kalau di Ka'bah Baitullah di Mekah itu asli. Nah, ketika umiknya Sayyidina Ali ini dalam masih kandungan besar, usia kehamilan 8-9 tahun, beliau tawaf, berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh. Amin. Jangan pun oning, mun bayi ini kan laki, tidak tua, mudah-mudahan anaknya anak soleh. Bini soleh gigi nah. Soleh atena. Nah, ketika sedang enak-enak tawaf, ternyata beliau pas tiba-tiba sake ambu sake ambu terus lagi tanda-tanda mau melahirkan. Itu beratnya perjuangan seorang wanita. Jadi reng bini ini kah jihadnya adalah melahirkan. Jadi punya anak ambian jihad benar ya. Oke. Jihadnya kan ngangkat perang, ngangkat pedang di jalan Allah yang resikonya adalah mati. Itu hanya dibebankan kepada para laki-laki. Bini perangnya adalah ngandung dengan suaminya. Nah, ketika itu beliau berdoa, ya Allah jangan kau permalukan aku di depan banyak orang, kan orang tawaf kan banyak. Oke. Seketika apiyak pas, mending apiyak. Ka'bah gerumuka. Ada pintunya, padahal tidak ada pintunya di situ. Pintunya oning Ka'bah bro. Tegi atas. Penyangsang ke atas. Jadi ingat SMK ini lambungnya atas genteng bro. Apa? Malah tidak ada orang yang bisa masuk. Jadi untuk masuk jadi ngakui ada kan? Nanti di depan ambil ke Mekah. Saya baris-baris sama. Saya baris di budih ya. Tanah apa di budih pesawat, baris budih. Depak kia bareng. Sebenarnya setong pesawat ini ke 450 orang. Saya ada, saya budih. Ini kepada depan. Allahumma
Amin. Lanjut cerita. Lanjut. Jadi tiba-tiba Ka'bah itu dibuat dari batu, membuka. Maka langsung umiknya Sayyidina Ali ini masuk ke dalam. Setelah masuk, nutup boleh. Nutup lagi. Tidak ada satupun yang bisa membuka, paksa. Lanjut. Lanjut. Dan ternyatanya di dalam beliau melahirkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini lahir di dalam Ka'bah. Menurut riwayat tanggal 13 Rajab hari Jumat. Setelah lahir, pintu Ka'bah terbuka biasa. Nah, uminya Sayyidina Ali ini kepona gendong bayi. Ini keistimewaan Ali, Sayyidina Ali ini. Rasulullah ada yang aku punyai, engkau tidak punya. Tapi ada yang engkau punya, aku tidak punya. Ini sabda Rasulullah. Apa yang aku punya, engkau tidak punya, Ali? Allah turunkan wahyu kepadaku. Aku bisa melihat Jibril, engkau tidak. Tapi ada yang engkau punya, aku nggak punya. Kanjeng Nabi lahir luar Ka'bah. Bener semak dari Mekah. Dalam kota Mekah, tapi di luar Ka'bah. Di rumah rumah keprabon. Ning rumah keprabon iki. Ustadz ini asal dari Wuluan. Mbak Krua de lemah Desa Gelundengan, Dusun Tanjung Sari. Gini nyaman rumah keprabon, rumah Mbak. Jadi Kanjeng Nabi lahir de lemah Mbak Kanjeng Nabi ini salah mana? Mbak, bening paman. Hah? Sarah, mbak Kanjeng Nabi. Abdul Muttalib. Malam aja cerita napan lulus pun kan. Nama aslinya Sarah? Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena beliau lahir sudah ubanan, tapi tampannya luar biasa. Melamar siapapun perempuan pasti takluk mau mungkin udah gelem kalian benteng. Nah, lanjut cerita. Nah, ketika sudah akad nikah, Sayyidatina Fatimah ini cerita ke Mas Ali. Mas Ali, sebenarnya aku punya cinta terhadap seorang laki-laki yang aku pendam sampai saat ini aku buka sekarang kepadamu. Itu kerja Mas Ali ini. Nyai Fatimah, betul masih saudara kan Sayyidina Ali ini kan sarangkannya Nabi ini kan saudara sepupu. Kemantoh bi Kanjeng Nabi. Kemantoh. Jadi saudara sepupu oleh aki putrana Kanjeng Nabi si Asmah Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini pas curhat, Mas. Aku sebenarnya punya pria idaman dalam hidupku, tapi aku nggak pernah mengungkapkan kepada siapapun, hatta kepada ayahku tercinta. Ini kan indahnya seorang wanita yang wanita sorga nih kan. Wanita Siti Fatimah ini wanita sorga. Kanjeng Nabi ini kan sering mencium beliau. Hatta sampai kepada ketika beliau sudah punya suami sekalipun, sering dicium oleh Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu sering mencium putrimu yang satu itu? Apa jawab Nabi? Ketika aku jalan-jalan di surga, aku dikasih buah. Penampakannya seperti buah anggur atau buah apa gitu, dimakan. Terus sepulangnya aku menggauli istriku Siti Khadijah dan hamillah anakku ini Siti Fatimah. Aromanya masih aroma surga. Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi ketika Nabi rindu surga, mereka Kanjeng Nabi mencium putrinya tercinta yang namanya Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini kan Siti Fatimah itu mencurhatkan curahan hatinya. Mas, aku pernah jatuh cinta terhadap seseorang laki-laki yang tampan luar biasa.
Tapi aku nggak pernah cerita. Kaget suaminya ini. Dikiranya bukan dirinya. Duh, kalau gitu saya menikahi seseorang yang jatuh cinta tidak kepadaku. Senyum Siti Fatimah. Tahu nggak siapa yang aku maksud? Dirimu lah. Ya. Padahal mereka itu hidup mulai kecil, sering ketemu, tapi tidak saling sapa karena bukan mahram. Oning beni mahram. Oke. Betal kudu mun bersentuhan tangan. Jadi menjaga etika betul di rumah nubuwah, di rumah kenabian. Melihat sekilas jatuh cinta, tapi dipendam. Sampai pada saatnya sah menjadi suami istri, baru cerita kalau dua-duanya saling jatuh cinta. Inilah cinta yang sejati. Inilah cinta yang sampai mati. Betul. Cinta sampai mati. Ketika Siti Fatimah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril bahwa beliau akan meninggal tidak lama setelah kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini kan molar, nangis kehilangan istri tercinta, kehilangan cinta sejati di usia yang sangat muda. Itu berat sekali. Makanya kalian jangan main-main, jangan pernah bermain api. Jaa maksiat, bekal abelih tampias na apoy ka aban tibi. Orang main apoy bekal keton. No. Orang main aing bekal becak. Orang main jidur bekal orang main hadra bekal asolawatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.